Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan pikiran saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai arti sunat dan apakah sunat itu wajib kita lakukan. Mengapa hal ini perlu kita ketahui? Karena ada orang-orang yang bingung dan mempertanyakan, haruskah saya disunat? Dan apakah sunat itu berhubungan dengan keselamatan jiwa kita? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita harus mengerti apa sebenarnya arti dari sunat itu. Sunat secara lahiriah mempunyai dua makna. Yang pertama saudara, setiap orang harus mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu apa saudara? Hawa nafsu seksual dan berbagai macam hawa nafsu dosa. Yang kedua, sunat merupakan tanda perjanjian dengan Allah. Nah, yang menarik di sini saudara, perintah sunat itu diberikan oleh Tuhan setelah Abraham menghampiri Hagar budaknya. Dan setelah Hagar memberikan seorang anak kepada Abraham. Tuhan punya janji untuk menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar melalui istrinya Sarah. Dan itu diulang beberapa kali oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka semakin lanjut umurnya, Sarah dan Abraham mulai meragukan janji Tuhan. Dan kemudian mereka berpikir secara logika mereka bahwa mereka harus punya keturunan, sebab kalau tidak, maka segala harta yang mereka miliki akan jatuh kepada salah seorang dari hamba mereka. Jadi Sarah dan Hagar berpikir bahwa mereka harus punya anak dari salah satu budak mereka. Dan anak itu adalah darah daging dari Abraham. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, janji Allah itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak berubah. Kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia pasti akan menepati. Abraham tidak setia kepada perjanjian Tuhan, maka dia menghampiri Hagar. Nah, setelah Hagar mengandung dan melahirkan Ismail, 13 tahun sesudah itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan memberikan perintah sunat kepada Abraham. Inilah perintah sunat yang pertama. Dan Tuhan memberikan perintah sunat ini sebagai tanda agar Abraham ingat untuk mengendalikan hawa nafsunya. Dan yang kedua, ingat kepada perjanjian Allah. Itulah saudara, makna sunat. Apakah sunat masih wajib kita lakukan? Sunat tidak lagi menjadi suatu kewajiban saudara. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus segala dosa kita dan telah menggenapi segala tuntutan hukum Taurat. Oleh Kristus Yesus, kita masuk dalam perjanjian Allah yang kekal. Dan kita dibaharui secara rohani. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hati yang baru. Dan kita memiliki perjanjian yang kekal di dalam Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, bolehkah kita disunat? Boleh. Asalkan dengan motivasi yang benar. Kalau saudara disunat dengan motivasi agar saudara selamat masuk surga, maka itu tidak benar saudara. Sebab setiap orang yang percaya kepada Kristus, Alkitab mengatakan bahwa dia telah disunat. Setiap orang yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus telah disunat bukan dengan sunat secara lahiriah, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan akan setiap hawa nafsu dosa. Itulah yang dikehendaki Tuhan.
bukan hanya sekedar secara lahiriah bersunat, saudara. Tetapi yang terpenting adalah sunat hati. Sunat yang dikehendaki Tuhan adalah penanggalan akan segala pikiran dan hawa nafsu dosa. Oleh Tuhan Yesus Kristus kita telah menjadi bersih. Kita telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hati yang baru. Oleh kuasa darah Yesus, setiap orang yang percaya kepadanya dimeteraikan, masuk dalam perjanjian yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sunat lahiriah bukan lagi sesuatu yang wajib untuk dilakukan dan tidak berhubungan dengan keselamatan. Tetapi sunat hati itulah yang terpenting, dan kita oleh penebusan Kristus, oleh iman kepada Kristus, oleh anugerah di dalam Yesus Kristus telah disunat hati dan memiliki hati dan pikiran yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah kebenaran ini memberikan sukacita keselamatan bagi setiap saudara. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.